wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim yang tentunya di sini ditemani oleh Henda dan nantinya ada beberapa narasumber yang akan menemani Henda di sini. Nah, dalam podcast ini tentunya kalian akan banyak mendapatkan informasi-informasi mengenai Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini. Oke, untuk kali pertama ini Henda nggak sendiri dong, tentunya sudah didampingin oleh Pak Amar. Hai Pak Amar, apa kabar Pak Amar? Hai juga Henda, Alhamdulillah kabar saya baik. Henda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Henda luar biasa baik Pak. Beneran? Beneran? Kok jawabnya kayak berat banget gitu ya? Ya beneran Pak, hidup itu harus dijalani dengan sebaik-baik mungkin. Oke, Alhamdulillah kalau kita baik-baik saja. Nah teman-teman, Pak Amar ini merupakan Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim tahun 2022. Betul Pak Amar? Betul sekali. Oke, mungkin itu masih sekilas ya tentang Pak Amar. Kayaknya kita perlu memasuki ke ranah yang sangat lebih serius deh ini. Monggo Pak Amar. Oke. Lanjut Pak Amar. Lanjut. Oke, jadi di sini kita ngobrol santai gitu ya. Nah Pak Amar, seperti yang kita ketahui bahwasanya Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini bisa dibilang adalah kampus yang masih baru berdiri. Nah, sebenarnya di IKAS itu ada apa dan apa sih Pak? Oke, saya coba untuk menjelaskan secara singkat saja ya. Siap. Kalau nanti ingin yang lain-lainnya lebih detail, nanti kan ada sesi dengan semua pengelola Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim sehingga nanti bisa lebih dalam gitu. Saya hanya menjelaskan secara global saja. Kalau tadi Henda mengatakan kampus kita itu kampus baru, memang kalau dari kuantitas tahun berdirinya 2015 memang kampus kita itu baru. Namun dengan melihat berbagai prestasi baik secara akademik, program studi, akreditasi, dan mahasiswanya, maka kampus kita itu sebenarnya sudah mulai berjuang untuk bukan lagi menyerasa nyaman menjadi kampus yang baru, tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi kampus yang siap untuk bersaing dengan kampus-kampus yang besar, apalagi kalau mengikuti cita-cita pendiri institusi ini, beliau ingin kampus ini itu menjadi world class university, bisa bersaing dengan Al-Azhar yang ada di Mesir, Wow, luar biasa. Harvard yang ada di UK. Iya. Benar ya, Harvard itu UK ya. Dan Sorbonne yang ada di Prancis gitu. 2015 kampus kita itu pendirian pertama memiliki 3 fakultas dan hanya ada 6 program studi. Kalau bisa saya jelaskan lebih detailnya, ada yang pertama namanya Fakultas Tarbiyah. Atau di kampus lain itu ada yang menamakan Fakultas Ilmu Pendidikan atau yang mengatasnamakan Fakultas Keguruan. Nah, pada tahun itu Fakultas Tarbiyah ini sudah memiliki program studi sebanyak 3, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan di tahun kedua dari pendirian institut ini, fakultas ini mengusulkan program studi baru sebanyak 2 prodi, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Sehingga sampai sekarang Fakultas Tarbiyah sudah memiliki 5 program studi. Sedangkan untuk fakultas yang lain, yaitu Fakultas Syariah, di tahun pertama itu sudah memiliki 2 program studi, yaitu Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah. Dan di tahun kedua juga, berbarengan dengan prodi baru yang ada di Fakultas Tarbiyah tadi, Fakultas Syariah mengusulkan dan menambahkan prodi baru, yaitu program studi Perbankan Syariah. Sedangkan di fakultas yang terakhir, yaitu ada Fakultas Dakwah dan Usuluddin, ada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan ini kalau nggak salah, sepertinya Henda ini yang lulusan dari KPI angkatan pertama, betul? Oh iya betul banget Pak Amar. Henda lulusan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2021. Oh gitu, berarti benar ya lulusan pertama? Betul banget Pak Amar. Oke, dan di tahun kedua, fakultas ini
juga ikut menambah program studi yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Sehingga untuk strata 1 seluruhnya jumlah program studi sampai tahun ini sampai sekarang sudah memiliki 10 program studi. Wow, luar biasa banget ya Pak Amar. Keren. Dalam Kasih waktu tepuk tangan. berapa tahun? Ya, kita aplaus dulu ya teman-teman. Itu yang di sana kasih tepuk tangan. Ya, dalam waktu kurang lebih 7 tahun berdiri sudah ada 10 program studi. Tapi ada lagi. Itu kan masih strata 1. Oh iya, Henda Saya juga kan pernah belum dengar. bilang yang strata yang lainnya gitu. Iya Pak, Henda juga ada denger nih katanya. Bukan katanya lagi, memang faktanya ada program magister maupun doktor, betul Pak? Betul sekali. Wow, luar biasa banget. Mari tepuk tangan lagi dong Pak. Jadi selain memiliki program strata 1 di tahun 2017 sampai sekarang dengan penambahan program studi, sampai sekarang data yang sudah masuk dan resmi di pusat Kementerian Agama, kampus kita itu selain memiliki 3 fakultas dan 10 program studi yang ada di strata 1, kita juga memiliki program pasca sarjana. Oh iya Pak. Untuk strata 2 atau program magister, kita sudah punya 2 program studi, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam atau Magister Pendidikan Agama Islam dan Magister Manajemen Pendidikan Islam. Dan untuk program doktor, kita juga memiliki 2 program studi, yaitu program Doktor Pendidikan Agama Islam dan program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Wow, luar biasa banget. Sehingga kalau ditotal dari keseluruhan program studi yang ada di institusi yang dikelola oleh Institut Kiai Haji Abdul Halim ini, semua prodi berjumlah 10 tambah 2 tambah 2. Jadinya 14. Betul sekali. Wah, luar biasa banget ya Pak. Tapi bisa dibilang sangat luar biasa sih Pak. Dengan kampus yang baru berdiri sudah ada 2 program baru tambahan, magister maupun doktor. 4. 4. Apa lagi Pak satunya? 4 prodi. Oh iya 4 prodi. 2 program, betul. Betul kan Pak? Betul. 2 program, 2 magister maupun dokter dan, betul. sudah ada 4 prodi. Baik Pak Amar, tadi kan sudah dijelaskan nih, sudah ada berapa program studi dan sudah ada berapa saja program pendidikan yang ada di institut ini. Kemudian tentunya kan mahasiswa itu tidak hanya berkembang dalam suatu kelas saja, melainkan ada pengembangan lain di luar sana selain organisasi. Nah, di kampus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini, unit pengembangan dan pelayanannya itu ada berapa dan apa saja sih Pak Amar? Oke. Kita selain memiliki program studi, kita juga memiliki unit pelayanan dan pengembangan, bahkan nanti ada unit kegiatan mahasiswa dan lain-lain. Tapi untuk yang ditanyakan Henda tadi masih unit pelayanan dan pengembangan ya, kita itu punya banyak. Kalau saya hitung saya nggak bisa, tapi kalau saya suruh menyebutkan, saya insya Allah bisa menyebutkan. Ya, siapa? Yang pertama kita itu punya yang namanya unit itu namanya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yang berkecimpung di sini tentunya yaitu dosen-dosen yang ingin melakukan penelitian dan melakukan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya unit ini juga akan melibatkan mahasiswa dalam berkolaborasi untuk melakukan riset-riset, penelitian, hingga yang berbentuknya itu adalah pengabdian. Artinya kita sebagai wujud institusi lembaga pendidikan juga memiliki kewajiban untuk mengangkat derajat harkat martabat masyarakat sekitar, khususnya wilayah Mojokerto dan Jawa Timur hingga nasional, bagaimana agar SDM kita ke depannya itu semakin baik dan semakin bisa go internasional. Wow. Untuk yang kedua ini lembaga penjaminan mutu. Kalau tadi LPPM itu hubungannya dengan riset, penelitian, dan pengabdian, lembaga penjamin mutu itu adalah lembaga yang melakukan evaluasi, kontrol, serta monitoring terhadap seluruh kinerja sivitas akademik yang ada di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Sehingga
mulai dari Bapak Rektor, Wakil Rektor, hingga kegiatan mahasiswa kami selaku panitia pengelola penerimaan mahasiswa baru, semuanya dimonitor. Apakah mutu kita ini mulai menurun atau mutu kita ini perlu ditingkatkan. Kemudian ada lagi unit bahasa. Ini ada bahasa Arab dan ada bahasa Inggris. Kenapa ada unit bahasa juga? Karena ada tambahan. Sebenarnya yang tadi saya belum sampaikan di awal, bahwasanya selain kita itu memiliki ciri khas program studi yang begitu banyak dan sudah memasuki di pasca sarjana, kita itu memiliki program yang namanya program kuliah non SKS tapi bersifat wajib. Aneh kan? Wow. Seperti Ya. apa tuh kira-kira ya Pak Amar? Oke, jadi yang dimaksud non SKS tapi wajib itu apa? Artinya seluruh mahasiswa itu wajib mengikuti mata kuliah ini, tapi matrikulasi nilainya itu tidak ada dalam rapot. Kalau di tingkat mahasiswa kan disebut apa, Hen? Kalau memang pernah kuliah? SKL. Apa? SKL. SKS. KHS. Malu aku udah lulus. Dan tulis. Ya, oke. Jadi dalam KHS memang tidak ada laporannya gitu. Ya. Namun program ini wajib untuk diikuti seluruh mahasiswa selama 6 semester. Artinya dalam setahun itu ada 2 semester. Program ini 3 tahun wajib diikuti. Programnya yang tadi saya sebutkan diantaranya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian nanti juga ada program Aswaja, sehingga ketika masuk di mata kuliah, mahasiswa juga wajib mengikuti mata kuliah ini selama 6 semester berkaitan dengan Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada juga mata kuliah akuntansi. Wow, yang ngitung-ngitung itu ya Pak? Betul, yang calon-calon ingin hutang banyak, sehingga mulai sekarang coba belajar akuntansi biar nggak punya hutang banyak gitu. Dan yang terakhir program informasi dan teknologi, sehingga selain institut itu memiliki 5 program mata kuliah wajib, 5 mata kuliah wajib ini di-handle, di-cover dalam sebuah unit, sehingga ada unit bahasa yang menangani mata kuliah bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian unit Aswaja, unit IT, dan unit akuntansi. Wow, jadi ini merupakan mata kuliah yang wajib. Betul. Sehingga nanti itu ketika mahasiswa ingin melakukan pengajuan ujian, itu biasanya mereka itu akan terhambat ketika mereka dulu tidak memiliki sertifikat atau tidak pernah kuliah dari 5 mata kuliah wajib ini. Jadi sangat luar biasa banget ya Pak? Sangat dan sangat banget. Nah, oke nih Pak Amar. Untuk itu kan mungkin teman-teman yang di luar sana sudah melihat nih, tapi kan mereka bingung nih Pak, cara mendaftarkan diri di IKAS ini seperti apa? Mungkin Pak Amar bisa memberitahukan cara mendaftarkan diri di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini. Oke lah, untuk cara mendaftarnya sangat mudah, tinggal lihat saja di kolom bawah ini. Oke. Cuma yang paling mudah, lebih baik kalau ingin tanya informasi banyak tentang Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, lebih baik saya mengundang datang ke sini saja ke Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru, dan silakan bisa dicek sendiri bagaimana kondisi kampusnya dan bagaimana pelayanan yang kami berikan. Itu saja. Nah, baik nih teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Amar terkait program studi dan program apa saja yang sudah ada di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini. Nah, Pak Amar, Henda mau tanya lagi nih Pak Amar. Oke, terus silakan. Kalau misalkan ada anak yang mau kuliah dari luar Jawa, itu gimana Pak Amar? Masa mereka harus pulang pergi tiket Pak Amar? Itu gimana tuh Pak Amar? Oke. Saya bisa memahami gitu. Artinya jangan khawatir. Kita itu namanya saja Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Karena kita itu institut pesantren, sehingga kampus kita itu memiliki asrama untuk mahasiswa. Sehingga selain mahasiswa itu kuliah
maka mereka bisa tinggal di asrama dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren pada umumnya. Sehingga sebenarnya Iya. kalau boleh diuntungkan, mereka yang mendaftar di sini dan tinggal di asrama di sini, mereka itu sudah punya 2 gelar gitu. Yang Satu pertama, sebagai seorang mahasiswa, yang kedua. kedua dia sebagai mahasantri. Mahasantri miliknya kita semua. Eh, Nah, baik nih Pak Amar. Jadi kalau misalkan ada pun yang di luar Jawa ingin kuliah di institut ini sudah disediakan asrama juga, Pak. Betul. Malah itu lebih baik ya Pak Amar ya? Sangat lebih baik dan bisa memproteksi diri sejak dini karena di mana-mana itu sudah dikenal yang namanya mahasiswa itu pergaulannya bebas Iya, karena betul. memang masa-masa mereka itu pubernya sudah sangat maksimal sehingga itulah kenapa institut ini diberikan nama juga sebagai Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Nah, karena kita tadi sudah berbicara juga Pak Amar di luar daerah, apakah ada nih Pak Amar anak dari luar daerah yang kuliah di institut ini? Mulai dari pucuk Sabang sampai Merauke, mulai dari Nusantara hingga Timur Tengah ada. Mereka ada yang dari Afghanistan. Wow, luar negeri bahkan ya Pak Luar Amar? negeri, ada yang Luar dari biasa. Sudan, ada Ya. yang dari Thailand, ada Ya. yang dari Vietnam. Bahkan tetangga sendiri pun, tetangga kampus juga ada seharusnya. Kita kalau menerima luar negeri, maka dalam negeri juga kita terima Wajib semua. banget dong ya Pak Betul. Amar ya. Kita belum aplaus dulu dong. Wow. Luar biasa banget ya Pak Amar. Institut ini sekalipun baru berdiri mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke dan tidak terlupa pula dari luar negeri. Itu loh yang bikin aduh. Gak bisa Aplaus ngedip. lagi. Wey. Baik nih teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Amar dari Sabang sampai Merauke tadi, dari mulai institut ini seperti apa, terus ada berapa program di institut ini, kemudian juga sudah dijelaskan cara pendaftaran. Yang lebih mudah ya memang tinggal datang aja di kampusnya Pak Amar. Betul sekali. Terima kasih ya Pak Amar yang telah meluangkan Sama-sama. waktunya. Untuk teman-teman semua tetap pantengin YouTube kami yaitu IKAS Media karena di situ akan banyak sekali informasi-informasi yang dapat teman-teman ketahui semuanya. Nah, tepatnya di acara podcast Green Campus ini memberikan informasi tentunya untuk teman-teman semua. Oke Pak Amar, terima kasih ya Pak Amar telah Sama-sama. meluangkan waktunya. Saya Hendel selaku tuan rumah podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Dan saya Ammar Zainuddin selaku Ketua Pelaksana sekaligus penerimaan mahasiswa baru Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.